Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Stefani Gloria Wijaya dari kelas 1B Konstruksi Bangunan Gedung. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai momentum. Pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaan untuk memberhentikan suatu benda dan didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan P. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai massa merupakan besaran skalar sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Selanjutnya, momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk memberhentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P. Ditakrifkan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan sehingga menghasilkan vektor. Momentum suatu benda yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai P sama dengan mv. Massa merupakan besaran skalar sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi momentum merupakan besaran vektor. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Sebagai contoh, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kayak truk dan mobil yang memiliki berat yang berbeda. Selanjutnya ada hukum kekekalan momentum. Sama seperti energi, dalam kondisi tertentu, momentum suatu sistem akan kekal atau tidak berubah. Untuk memberikan pemahaman mengenai hal tersebut, maka digunakan konsep pusat massa. Sekian penjelasan saya mengenai momentum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelin Kobang dari kelas 1B Konstruksi Bangunan dan Gedung. Pada saat ini saya akan membahas materi mengenai momentum. Momentum adalah perkalian antara saklar dan besaran vektor. Arah momentum searah dengan kecepatan. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan gerakan atau percepatan. Dalam ilmu fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan P sama dengan M kali V, atau momentum sama dengan massa kali kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan kecepatan atau massa. Semakin cepat gerakan materi atau benda, maka akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin cepat momentum, maka akan semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0. Momentum memiliki hubungan dengan hukum Newton dan juga impuls. Kita bisa katakan, semakin besar momentum yang dimiliki oleh sebuah benda, maka akan semakin besar efek yang ditimbulkan ketika benda tersebut saling bertumbukan. Ada berbagai macam jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, yaitu apabila tumbukan itu terjadi tetapi tidak kehilangan energi kinetik. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian, yaitu tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan menjadi lebih kecil. 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu apabila dua buah benda setelah tumbukan menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Sekian penjelasan materi momentum dari saya. Terima kasih. Halo, saya Krisi Teresa Katiandago. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Momentum. Yang pertama, pengertian momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kuantitas, gerak, dan massa yang dimiliki suatu objek. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan dengan P. Momentum suatu benda atau P yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor.
Semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Secara matematis, momentum didefinisikan sebagai P sama dengan momentum dengan satuan kg kali meter per sekon. M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram. V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Di mana pada momentum kg per meter per sekon adalah massa benda dengan satuan kg dan V adalah kecepatannya. Kedua, hubungan impuls dan momentum. Hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya pada benda tersebut dinamakan impuls. Besarnya impuls pada benda sama dengan besarnya perubahan momentum pada benda tersebut dengan keterangan F sama dengan gaya yang bekerja, delta T sama dengan selang waktu singkat, V1 sama dengan kecepatan awal benda dengan satuan m per sekon, V2 sama dengan kecepatan akhir benda sama dengan satuan meter per sekon, dan dapat juga ditulis I sama dengan F delta T, keterangan sama dengan impuls benda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Shalom, nama saya Agnes Firsirini Undang dengan NIM 21012026, kelas 1BD 4 Konstruksi Bangunan Gedung. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya buat, yaitu momentum. Dan tugas ini untuk memenuhi nilai mata kuliah fisika terapan. Setiap benda yang bergerak dikatakan memiliki momen. Momen adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan yang terjadi pada perubahan bentuk. Koefisien Restuti. Koefisien Restuti diberi lambang E adalah negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan. Nilai koefisien Restuti adalah antara 0 dan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna, E sama dengan 1. Sedangkan untuk tumbukan tak lenting sama sekali, E sama dengan 0. Berikut ini beberapa contoh penerapan konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil. Ketika sebuah mobil bertabrak, mobil akan penyok. Mobil didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tabrak. Waktu sentuh yang lama menyebabkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Dan yang kedua, balon udara dan sabuk pengaman pada mobil. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudi akan menekan tombol dan balon udara akan mengembang, sehingga waktu sentuh antara kepala atau bagian tubuh yang lain lebih lama dan gaya yang diterima lebih kecil. Sabuk pengaman yang didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastis. Demikian video presentasi dari saya. Diucapkan banyak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Atmaja dengan NIM 21012041. Sekarang ini saya akan mempresentasikan materi tentang energi. Energi merupakan sebuah konsep yang sukar dipahami karena energi tidak memiliki bentuk fisik. Energi pada benda yang sedang bergerak tersebut dikenal sebagai energi kinetik. Bentuk energi lain adalah energi potensial. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup akan tetap sama, tidak akan berubah. Energi tersebut tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan.
Namun, energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Energi dibagi menjadi 3, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Penguraian bentuk-bentuk energi. Yang pertama adalah energi panas, yang kedua adalah energi cahaya, yang ketiga adalah energi gerak, yang keempat adalah energi listrik, yang kelima adalah energi bunyi, dan yang terakhir adalah energi kimia. Sumber-sumber energi. Yang pertama adalah air, yang kedua angin, yang ketiga baterai, yang keempat listrik, yang kelima makanan, yang keenam matahari, dan yang terakhir adalah minyak bumi. Macam-macam perubahan energi. Yang pertama adalah dari energi listrik menuju ke energi panas. Yang berikutnya adalah dari energi listrik menuju ke energi kimia. Yang ketiga adalah dari energi listrik menuju ke energi gerak. Yang keempat adalah energi gerak menjadi energi panas. Yang kelima adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang keenam adalah energi listrik menjadi energi panas. Yang ketujuh adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Yang kedelapan adalah energi kimia menjadi energi panas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat di dalamnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Kelvin Melvino Tambayong. Saya akan menjelaskan kembali secara singkat mengenai momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kualitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Momentum disebut juga dengan pusat sehingga dilambangkan dengan P. Momentum suatu benda yang bermassa atau M bergerak dengan kecepatan atau V. Massa merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Definisi momentum. Setiap benda yang bergerak dikatakan memiliki momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Semakin besar massa benda, semakin besar momentumnya. B. Impuls. Impuls merupakan suatu gaya yang dikalikan dengan waktu selama gaya bekerja. Didefinisikan sebagai besarnya perubahan momentum yang disebabkan oleh gaya yang terjadi pada waktu singkat. Definisi lain dari impuls atau diperoleh dari penurunan hukum 2 Newton adalah hasil kali antara gaya singkat yang bekerja pada benda dengan waktu kontak gaya pada benda atau biasanya sangat kecil. C. Hubungan impuls dan momentum. Hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya pada benda tersebut dinamakan impuls. D. Hukum kekekalan momentum. Hukum ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum linear tumbukan. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Untuk sistem dua benda yang bertumbukan, momentum sistem adalah tetap, asalkan pada sistem tidak bekerja gaya luar. Tumbukan. Tumbukan antar benda merupakan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menganalisis tumbukan berdasarkan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi. Tumbukan ada 3 macam, yaitu A. Tumbukan lenting sempurna. Jika dua benda sangat keras bertumbukan dan tidak ada panas yang dihasilkan oleh tumbukan, maka energi kinetiknya kekal. Artinya energi kinetik total sebelum tumbukan sama dengan total sesudah tumbukan. Dalam hal ini momentum totalnya juga kekal. B. Tumbukan lenting sebagian. Jika akibat tumbukan terjadi panas yang hilang, maka energi kinetik total serta momentum tidak kekal. Tumbukan jenis ini disebut lenting sebagian. C. Tumbukan tidak lenting. Jika akibat tumbukan dua benda bergabung menjadi satu, maka tumbukan jenis ini disebut tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan jenis ini ada jumlah maksimum energi kinetik yang diubah menjadi bentuk lain, tetapi momentum totalnya tetap.
Dari materi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan pergerakan atau kecepatan. Dalam fisika, momentum dilambangkan dengan huruf P. Secara matematis, momentum dapat dirumuskan P sama dengan M kali V. P sama dengan momentum, M sama dengan massa, dan V sama dengan kecepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat pergerakan suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Hukum kekekalan momentum suatu benda dapat diturunkan dari persamaan hukum kekekalan energi mekanik suatu benda tersebut. Apabila dua buah benda bertemu dengan kecepatan relatif, maka benda tersebut akan bertumbukan dan tumbukan dapat dibedakan jadi dua, yaitu lenting sempurna dan tak lenting. Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik benda tidak berkurang atau berubah menjadi energi lain. Pada tumbukan tak lenting, energi kinetik benda sebagian berubah menjadi energi lain seperti energi bunyi, energi panas, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gloria Esther Michelle Muin dengan NIM 21012032 dari kelas 1B Konstruksi Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang momentum untuk melengkapi tugas fisika terapan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari momentum. Setiap gaya yang bergerak dikatakan memiliki momentum. Momentum adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatan gerak gaya tersebut. Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga momentum yang dimilikinya. Berikut ini ada contoh dari hukum kekekalan momentum. Contoh tadi sering disebut sebagai hukum kekekalan momentum linier tumbukan. Selanjutnya ada macam-macam tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna. Adalah jenis tumbukan di mana energi kinetik sistem tetap. Yang kedua ada tumbukan lenting sebagian, adalah jenis tumbukan yang disertai terjadinya pengurangan energi kinetik sistem. Dan yang terakhir ada tumbukan tak lenting sama sekali, adalah jenis tumbukan yang setelah tumbukan kedua benda bergabung dan bergerak bersama-sama. Selanjutnya di sini ada contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada mobil. Ketika sebuah mobil tertabrak, mobil akan penyok. Mobil didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tertabrak. Waktu sentuh yang lama menyebabkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Yang kedua ada balon udara dan sabuk pengaman pada mobil. Ketika terjadi kecelakaan, pengemudi akan menekan tombol dan balon udara akan mengembang. Sehingga waktu sentuh antara kepala atau bagian tubuh yang lain lebih lama dan gaya yang diterima lebih kecil. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan. Sabuk pengaman didesain elastis. Selamat malam, perkenalkan nama saya Mary Cecilia Morai dengan NIM 21012034. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah kelima tentang momentum. Momentum merupakan istilah fisika mengacu pada kualitas gerak dan massa yang dimiliki suatu objek. Definisi momentum diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya.
Jadi momentum termasuk besaran vektor atau besaran yang dipengaruhi oleh arah. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, semakin besar juga momentumnya. Momentum dimiliki oleh benda yang bergerak. Mudahnya, momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Berikut penjelasan mengenai rumus momentum. Rumus momentum dalam mekanika klasik, momentum dilambangkan dengan P. Ditarifkan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan, sehingga menghasilkan vektor. Momentum suatu benda atau P yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V diartikan sebagai berikut. P sama dengan M kali V, yaitu P momentum dengan satuan kilogram per meter per sekon, M massa benda dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Contoh momentum, sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan, bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk tersebut dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu. Besaran mv kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linear partikel untuk membedakannya dari momentum anggular. Demikianlah saya telah menjelaskan sedikit tentang momentum dalam fisika. Demikian dan terima kasih. Nama Pastra Bukat Iya NIM 210122 kelas 1B4 KBG. Sekian. Baik, kali ini saya akan membahas atau menceritakan ulang tentang makalah yang pernah saya buat, yaitu fisika tentang momentum gaya. Dan langsung saja pada pembahasan di mana momentum linear adalah momentum yang memiliki benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Dengan mengapa kita harus belajar tentang ini, supaya kita nantinya akan mengetahui apa itu definisi dari momentum dan cara memahami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan momentum serta memahami kejadian yang berkaitan dengan momentum. Langsung saja pada pembahasan di mana apa itu definisi momentum. Setiap benda yang bergerak dikatakan memiliki momentum, atau momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan gerak benda tersebut, di mana rumusnya P sama dengan M kali V. Keterangannya P sama dengan momentum, M sama dengan massa benda, dan V sama dengan kecepatan benda. Dan kedua, hukum kekebalan momentum. Jumlah dari A dan B sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama tetap. Hukum ini disebut sebagai hukum kekebalan momentum, di mana masing-masing benda mempunyai massa MA dan MB masing-masing gerak segaris dengan kecepatan VA dan VB, sedangkan VA lebih besar daripada VB. Itu adalah syarat-syarat hukum kekebalan momentum. Dan berikutnya, untuk sistem dua benda yang bertumbukan, momentum sistem adalah asalkan pada sistem tidak bekerja pada gaya luar. Dan persamaan yang berlaku adalah AV kuadrat sama dengan min delta V, di mana V2 aksen kurang V1 aksen sama dengan negatif V2 kurang V1. Tumbukan lenting adalah sebagian jenis tumbukan yang disertai terjadinya pengurangan energi kinetik sistem atau tiga benda bertumbukan. Tumbukan tak lenting sama sekali adalah jenis tumbukan yang setelah tumbukan kedua benda bergabung pada bergerak sama-sama. Dan sebagai persamaannya, V2 aksen sama dengan V1 aksen, atau dapat ditulis dengan V aksen. Berikutnya adalah
koefisien restitusi, di mana koefisien restitusi dilambangkan dengan C atau dengan pengertiannya negatif perbandingan antara kecepatan relatif sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sebelum tumbukan, di mana dapat diberikan persamaan AV aksen sama dengan AV aksen delta V aksen per delta V sama dengan negatif V2 aksen kurang V1 per V1 kurang V2 atau percepatan 1 kurang percepatan 2, di mana nilai koefisien restitusi adalah antara 0 dan 1, di mana 0 lebih kecil atau sama dengan E atau C dan C lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk tumbukan lenting sempurna C sama dengan 1, sedangkan untuk tumbukan tak lenting sama sekali C sama dengan 0. Jika sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian B1 terhadap lantai dan setelah menembus lantai, bola terpantul setinggi B2, maka berlaku koefisien restitusi dengan persamaan baru, yaitu B2 per B1. Jadi itu saja dari penjelasan saya, dan kesimpulannya dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatannya. Itu saja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Preti Marcelina Miko Pangkei, NIM 21012025, kelas 1B D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Saya akan memaparkan materi tentang momentum. Dalam fisika, momentum atau pusa adalah besaran yang berkomunikasi dengan kecepatan dan massa suatu benda. Momentum dari suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dan kecepatannya, atau jika dirumuskan, P sama dengan M kali V. Konsep momentum memiliki peranan penting, di mana ini bersifat kekal pada kondisi tertentu. Hukum kekekalan momentum menjelaskan bahwa jika dua buah benda bertumbukan, maka besar penurunan momentum pada salah satu benda akan bernilai sama dengan besar peningkatan momentum pada benda lainnya. Ini berarti total momentum sistem benda sebelum tumbukan selalu sama dengan total momentum sistem benda setelah tumbukan. Berikutnya tumbukan. Tumbukan atau lentingan sebenarnya sama halnya dengan pantulan. Hal tersebut dikarenakan sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam maupun bergerak. Jenis-jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ialah tumbukan yang energi kinetiknya kekal. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ialah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Ketiga, tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting terjadi jika dua benda yang bertumbukan menyatu dan bergerak secara bersamaan. Setelah terjadinya tumbukan, maka kedua benda akan bergabung atau menjadi satu. Penerapan hukum momentum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, prinsip roket. Prinsip terdorongnya roket memenuhi hukum kekekalan momentum. Kedua, prinsip mesin jet. Serupa dengan roket, prinsip kerja mesin jet juga menggunakan hukum kekekalan momentum. Bedanya, bahan pembakar oksigen pada roket terdapat dalam tangki roket, sedangkan pada mesin
jet oksigen diambil dari udara di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Rianto Dwi Sarahe. Saat ini saya akan menjelaskan tentang momentum. Momentum sebuah truk bermuatan penuh akan lebih sulit untuk berhenti daripada sebuah mobil kecil. Walaupun kecepatan kedua kendaraan itu sama, dalam pengertian fisiknya dikatakan bahwa momentum truk lebih besar daripada mobil kecil. Secara fisika, pengertian momentum adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatan, yang dituliskan sebagai berikut: P sama dengan M kali V. M plus. Coba Anda tendang sebuah bola yang sedang diam, walaupun kontak antar kaki Anda dan bola hanya sesaat. Namun bola dapat bergerak dengan kecepatan tertentu. Dalam pengertian momentum, dikatakan bahwa pada bola terjadi perubahan momentum akibat adanya gaya yang diberikan dalam selang waktu tertentu. Gaya seperti ini yang hanya bekerja dalam selang waktu yang sangat singkat disebut gaya impuls. Oleh karena itu, perkalian antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda disebut impuls. Secara sistematis dituliskan sebagai berikut: I sama dengan F delta T dalam kurung 5 kurang 2. Hukum kekekalan momentum. Dua benda dapat saling bertumbukan jika kedua benda bermassa M1 dan M2 tersebut bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Apabila sistemnya mengalami tumbukan itu tidak mendapatkan gaya luar. Menurut persamaan diketahui bahwa apabila F sama dengan 0, maka delta P sama dengan 0 atau P sama dengan konstan. Dengan demikian, didapatkan bahwa jumlah momentum benda sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Hal ini disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Sekian presentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selin Jennifer Angelica Gunaleka Lengkongan, kelas KBG 1B. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah tentang momentum. Momentum adalah perkalian antara besaran skalar dengan besaran vektor akan menghasilkan besaran vektor. Jadi, momentum merupakan besaran vektor arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Rumusnya, P sama dengan M kali V atau P sama dengan M kali V1 kurang M kali V0. P adalah lambang momentum, M adalah lambang massa benda, dan V adalah kecepatan benda. Sedangkan T adalah aksi gaya. Momentum merupakan besaran vektor, jadi selain mempunyai besar alias nilai, momentum juga mempunyai arah. Besar momentum P sama dengan M kali V. Arah momentum sama dengan arah kecepatan. Misalnya sebuah mobil bergerak ke timur, maka arah momentum adalah timur. Pada pokok bahasan hukum 2 Newton, kita telah belajar bahwa jika ada gaya total yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan, di mana arah percepatan benda sama dengan arah gaya total. Jika dirimu masih bingung dengan hukum 2 warisan Newton, sebaiknya segera meluncur ke TKP dan pelajari dulu. Nah, apa hubungan antara hukum 2 Newton dengan momentum? Bukan hubungan antara hukum 2 Newton dengan momentum, tetapi hubungan antara gaya total dengan momentum. Sekarang pahami penjelasan berikut ini. Misalnya, ketika sebuah mobil bergerak di jalan dengan kecepatan tertentu, mobil tersebut memiliki momentum. Untuk mengurangi kecepatan, mobil pasti dibutuhkan gaya. Ketika kecepatan mobil berkurang, momentum mobil juga berkurang. Demikian juga sebaliknya, sebuah mobil yang sedang diam akan bergerak jika ada gaya total yang bekerja pada mobil tersebut. Ketika mobil masih diam, momentum mobil sama dengan 0. Pada saat mobil mulai bergerak dengan kecepatan tertentu, mobil tersebut memiliki momentum. Jadi kita bisa mengatakan bahwa perubahan momentum mobil disebabkan oleh gaya total.
Dengan kata lain, laju perubahan momentum suatu benda sama dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Ini adalah hukum 2 Newton dalam bentuk momentum. Newton pada mulanya menyatakan hukum 2 Newton dalam bentuk. Hanya hukum 2 Newton yang menyebut hasil kali M kali V sebagai kuantitas gerak. Impuls adalah hasil kali gaya dengan selang waktu singkat bekerjanya gaya terhadap benda yang menyebabkan perubahan momentum. Impuls adalah peristiwa yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat, atau impuls adalah peristiwa bekerjanya gaya dalam waktu yang sangat singkat. Tumbukan adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Macam-macam tumbukan yaitu tumbukan elastis sempurna, yaitu tumbukan yang tak mengalami perubahan energi. Koefisien restitusi E sama dengan 1. Tumbukan elastis sebagian, yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekalan energi mekanik sebab ada sebagian energi yang diubah dalam bentuk lain, misalnya panas. Tumbukan elastis yaitu tumbukan yang tidak berlaku hukum kekalan energi mekanik dan kedua benda setelah tumbukan melekat dan bergerak bersama-sama. Hukum kekalan momentum tidak peduli seberapapun massa dan kecepatan benda yang saling bertumbukan, ternyata momentum total sebelum tumbukan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Hal ini berlaku apabila tidak ada gaya luar alias gaya eksternal total yang bekerja pada benda yang bertumbukan. Jadi analisis kita hanya terbatas pada dua benda yang bertumbukan tanpa ada pengaruh dari gaya luar jenis-jenis tumbukan. Pertama, tumbukan lenting sempurna. Pada lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum. Kedua, tumbukan lenting sebagian. Ketika kita menjatuhkan sebuah bola karet dari ketinggian tertentu di atas lantai, maka bola akan memantul. Setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh lagi dan memantul lagi setelah mengenai lantai. Tumbukan ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak elastis sama sekali terjadi apabila dua benda setelah tumbukan menjadi satu dan bergerak bersama-sama. Contoh sederhana dari tumbukan tidak elastis sama sekali adalah tumbukan dua bola yang akhirnya bergabung menjadi satu, yang akhirnya bergerak bersama dengan kecepatan yang sama pula. Kejadian ini dapat dijelaskan dengan hukum kekalan tumbukan. Demikian presentasi makalah saya. Terima kasih.